Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video praktikum minggu ke-13 ini akan menjelaskan tentang transaksi angsuran, lalu ada koreksi kesalahan dan juga register pembiayaan. Yang pertama, kita akan membahas tentang transaksi angsuran. Transaksi angsuran sendiri dilakukan ke dalam program Psikosya setelah transaksi pencairan dilakukan oleh petugas bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Jadi semisal kita ada nasabah melakukan pembiayaan murabahah. Ketika dana murabahah tersebut telah dicairkan oleh bank lalu diberikan kepada nasabah, barulah setelah itu transaksi angsuran bisa diinput ke dalam program. Nah, sebelum masuk ke transaksi angsuran, kita perlu mengetahui dahulu bahwasannya ada yang namanya flat dan anuitas. Nah, flat ini adalah maksudnya angsuran dengan sistemnya margin tetap. Jadi kalau marginnya itu per bulan 100, maka sampai dengan 12 bulan misalnya, angsuran 12 bulan tersebut, pembayaran dengan margin 100.000. Nah, sedangkan dengan anuitas itu adalah angsuran dengan sistem margin menurun dan pokoknya naik. Nah, maksudnya itu adalah dari angsuran pertama, margin itu tuh akan semakin menurun sampai ke angsuran ke-10. Sedangkan pokoknya di angsuran pertama itu akan sedikit, tapi semakin ke angsuran ke-10 maka semakin besar atau semakin naik gitu ya. Nanti akan kita contohkan, misalnya kita bisa lihat ada di kita buat daftar nih, kita ke amplop berwarna merah, lalu kita lakukan daftar anggota pinjaman. Lalu kita akan klik tambah. Kita klik tambah, lalu kita bisa menggunakan cari data lama. Di sini kita akan melakukan transaksi, misalnya kita mau menggunakan murabahah gitu ya. Kita menggunakan murabahah, ini sudah ketemu. Lalu di murabahah ini sama ya, kalau enggak kita langsung kita mungkin mau ganti, misalnya ini namanya jadi Maimunah. Seperti itu, lalu nanti akan klik simpan gitu ya, karena kita udah murabahah juga kodenya, lalu nama pembiayaannya udah murabahah, ini loan from registernya ada Supri, lalu kelompoknya kita murabahahnya itu adalah jual beli. Lalu kita klik simpan. Ini akan kita jadikan tentang murabahah. Oke, lalu ini udah ada ya. Ini kita ingat-ingat rekeningnya itu 7, yang ini Maimunah. Oke, lalu setelah itu kita keluar. Yang kedua kita ke daftar akad. Di sini udah ini masih salah akun ya. Kita di sini ada review. Nah, atas nama Maimunah, lalu kita edit. Lalu setelah itu, di sini ada nih flat dan anuitas. Pertama-tama kita isi dulu besar pembiayaannya, misalnya 10 juta ya. Lalu di sini kita menggunakan margin misalnya 10%. Lalu ini pinjaman ke pertama dan jangka waktunya itu adalah 10 bulan. Setelah itu kita menggunakan sistem apa? Yang pertama misalkan kita menggunakan flat. Kalau menggunakan flat lalu kita tulis bulanan. Setelah itu kita klik simpan. Ini agunan isi, oke, lalu kita klik simpan lagi. Di sini sudah tertera ada 007 ya, nomor akadnya. Oke, kita lanjut. Setelah itu kita bisa ke transaksi angsuran. Ini klik tambah. Lalu di sini ada nanti namanya Maimunah.
Oke. Lalu di sini transaksinya kita akan melakukan angsuran pokok murabahah. Sandi transaksinya adalah 331. Lalu kita akan klik di sini, maka kita akan tahu bahwasannya angsuran pokoknya adalah 1.100.000, di mana 1 juta untuk angsuran biaya pokok dan angsuran marginnya adalah 100.000. Ini setelah itu di sini ada keterangan ini untuk berapa kali angsuran untuk misalnya kita klik 2. Untuk anuitas, ketika kita klik angsurannya misalkan 2 bulan gitu ya, maka di sini akan tertera 200.000, jadi kelipatan, dan di sini juga jadi 2 juta gitu. Seperti itu ya. Lalu setelah itu misalkan kita ini klik simpan, akan kemudian belum transaksi cairan. Oke. Di sini ada transaksi pencairan, lalu di sini ada tambah, ada sandi transaksinya adalah pencairan piutang murabahah sini ya 335. Lalu nomor rekeningnya kita akan lihat ada beberapa yang belum dicairkan. Sini kita pilih Maimunah. Di sini ada 10 juta, marginnya 100.000. Lalu ini pinjaman pertama. Setelah itu kita bisa simpan. Oke, datanya sudah tersimpan, artinya pencairannya sudah dilakukan, dan ini bisa kita cetak validasinya gitu ya. Tapi karena di PC saya tidak bisa menampilkan secara langsung di layar ya, mohon maaf. Oke, lalu kita keluar dan kita melanjutkan tadi yang tidak bisa adalah transaksi angsuran. Jadi untuk melakukan transaksi angsuran itu kita harus melakukan pencairan terlebih dahulu gitu. Sini klik tambah, lalu kita cari rekeningnya, tadi ada Maimunah, kita klik. Setelah itu di sini ada sandi transaksi, kita akan melakukan angsuran pokok murabahah. Lalu di sini kita klik, maka di sini akan keluar tadi. Nah, kita akan angsuran keberapa untuk anuitas dan jumlah bayar angsuran untuk flat. Misalnya kita mau bayar 2 bulan, karena ini menggunakan flat, marginnya tetap, sehingga ini adalah akumulasi. Jadi ini 2 juta untuk angsuran pokoknya dan 200.000 untuk angsuran margin. Lalu kita klik misalnya klik simpan. Sekarang sudah tersimpan karena tadi tidak bisa karena belum dicairkan uangnya. Oke, setelah itu di sini bisa cetak validasi, bisa cetak kwitansi dan cetak kartu. Nah, cetak validasi ini penting karena hanya bisa dilakukan 1 kali sebagai validasi. Lalu setelah itu kita keluar. Nah, lalu setelah itu untuk bisa melihat perbedaannya, maka di sini kita akan tahu juga bahwasannya anuitas itu hanya bisa dilakukan kepada transaksi ijaroh dan juga murabahah gitu ya. Enggak semua transaksi itu bisa untuk menggunakan anuitas. Karena anuitas itu ada rumusnya tersendiri gitu ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke koreksi kesalahan. Nah, misalnya tadi transaksi yang dilakukan ada kesalahan gitu ya, kesalahan penginputan angsuran. Nah, itu nggak bisa diedit, tapi bisa dihapus transaksinya, lalu nanti diinput ulang. Nah, caranya itu dengan kita klik ya, yang masih di yang sini, lalu ada transaksi pembiayaan, yaitu di nomor 5. Setelah itu di sini, nah di sini udah pas ya, udah Maimunah. Ini juga rekeningnya sama atas nama Maimunah. Lalu kita di sini akan lihat, lalu kita jangan pakai yang Maimunah, mungkin kita pakai yang
lain gitu ya. Misalkan kita menggunakan yang ini, kita mau menghapus yang ini, murabahah ya, ini MBH murabahah juga, tapi nomor rekeningnya yang pertama. Lalu kita klik hapus, yes. Lalu setelah itu di pack ya. Setelah itu kita lihat lagi ke transaksi pembiayaan. Lalu kita lihat di yang nomor 1, tadi transaksinya sudah tidak ada. Misalkan lagi, ini yang nomor bukti 2 dan 3. Ini mau dihapus lagi. Lalu di pack. Kita lihat lagi di transaksi pembiayaan. Itu sudah tidak ada, yang 18.002 itu sudah tidak ada. Seperti itu ya. Nah, yang bisa melakukan edit seperti ini adalah admin. Kebetulan aku login sebagai admin. Kalau misalkan kita sebagai kasir, itu tidak bisa gitu. Lalu, yang ketiga, terakhir kita akan membahas tentang register pembiayaan. Nah, register pembiayaan ada di amplop merah tadi juga. Kita keluar dulu. Lalu ada di nomor 9, register pembiayaan. Di sini akan muncul form laporan pembiayaannya, di sini tertera. Nah, lalu kita akan klik laporan register pembiayaan. Lalu di sini ada produk awalnya. Nah, di sini ada 001 untuk mudharabah, lalu yang kedua untuk musyarakah, yang 003 untuk murabahah, terus yang keempat untuk ijaroh, yang kelima untuk qardul hasan, dan juga ada banyak lagi ya, ini sampai dengan 15 gitu. Nah, misalnya tadi kita melakukan transaksi murabahah, yaitu 003. Nah, nama petugasnya di sini ada ya. Nanti di sini nama kelompok, pertanggal registernya. Lalu setelah itu kita klik review normal. Nah, kita bisa lihat tadi hari ini. Oh, ini atas nama Fajar Fitrianingsih ya. Yang kita belum ada, berarti kalau misalkan ini mau lihat semua dihapus, lalu review normal, maka di sini akan ada semua transaksinya. Dari tadi hanya ada Fajar Fitrianingsih, kalau sekarang ada dari Salma, lalu ada Fajar, ada Maimunah yang tadi kita ini. Jadi kalau untuk mau semuanya terlihat, hapus di one promotornya. Nah, ini tanggal 26 hari ini ada Maimunah. Di sini ada angsuran pokoknya, itu ada 2 juta, dan biaya margin tadi 200.000, saldo akhirnya ada 8 juta lagi, sisanya ya yang harus dia angsur, dan juga margin sisanya ada 800.000, karena menggunakan sistem margin flat ya, menggunakan sistem margin flat, seperti itu. Nah, setelah itu, mungkin kita akan mencoba untuk yang anuitas ya, kita menggunakan ijaroh mungkin. Kita tambah, lalu cari data lama, kita menggunakan misalnya media gitu ya. Ketemu, lalu kita menggunakan ininya adalah piutang ijaroh. Ijaroh, lalu kita klik di sini, nanti dia akan berubah dengan kode ijaroh yaitu 004. Ini pembiayaan ijaroh, loan promotornya sama, dan ijarohnya ini adalah sebagai misalnya kita sewa ya. Oke. Lalu klik simpan. Setelah itu kita keluar ke daftar akad. Lalu di sini sudah, ini belum ya, kita lihat dulu di mana. Kita tadi mau itu kan ijaroh ya kalau nggak salah. Nah, atas nama Nadia. Lalu kita edit, klik edit. Lalu setelah itu kita di sini ada plat, ada anuitas ya, tapi kita isi dulu untuk berapa. Samain aja ya, 10 juta. Lalu di sini ada 10%. Setelah itu kita menggunakan anuitas. Dan di sini ada bulanan.
Oh iya, ini transaksi pertama, lalu di sininya 10 bulan. Lalu ini bulanan, ini 10%. Oke, itu klik simpan. Maaf, saldo margin harus berisi sisa margin pembiayaan. Coba kita ulang ya. Pertama daftar akad, lalu di sini ada ijarah. Kita menggunakan akad ijarah. Di sini lalu 10%. Ininya 1 dan di sini 10. Lalu di sini menggunakan anuitas dan menggunakan sistem bulanan. Setelah itu klik simpan. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, setelah itu ini sudah ada sandinya 005, 1005. Setelah itu kita klik keluar. Lalu kita akan melakukan transaksi pencairan. Yang pertama tambah, lalu di sini akan muncul pencairan piutang ijarah ya. Ijarah itu ya 345. Lalu rekeningnya akan muncul ada Nadianya ada 2 karena ini ijarah. Setelah itu di sini jumlah pembiayaannya 10 juta. Padahal yang tadi 10 juta dengan margin yang sama 10%, 100.000. Tapi karena ini menggunakan anuitas, maka margin tertinggi di angsuran pertama yaitu Rp464.036 pinjaman pertama. Lalu klik simpan. Datanya sudah tersimpan, lalu kita keluar dan kita melakukan transaksi angsuran. Transaksi angsuran kita klik tambah, lalu kita cari. Di sini ada Nadia ya, ijarah sudah ketemu. Lalu di sini sandi transaksinya angsuran pokok ijarah 341, lalu kita klik di sini agar ada muncul Rp1.046.404. Nah, di sini kalau misalkan di flat 1 itu maksudnya transaksi untuk hanya 1 bulan. Kalau tadi kita klik 2 maka untuk 2 bulan. Nah, kalau di anuitas kita bayar untuk keberapa? Kalau misalkan kita bayar untuk angsuran kedua maka tulis di sini 2. Maka nanti akan keluar 92.808. Lalu untuk kalau misalkan kita bilang ketiga, kita ketik 3 maka ada 139.212 seperti itu. Setelah itu maka kita coba satu aja. Lalu kita akan klik simpan. Karena sudah tersimpan, lalu kita keluar. Nah, setelah itu selesai ya, kita yang kedua adalah koreksi kesalahan tadi sudah, maka kita akan melakukan lihat gitu ya di register pembiayaan, laporan register pembiayaan dan preview normal. Nah, di sini kita cari Nadia. Nadia ini melakukan transaksi ijarah dengan margin tadi membayar ya angsurannya 46.404, sisanya ada 417, dan di sini ada 100.000, lalu 1 juta, sehingga sisanya ada 9 juta lagi. Nah, ini masuk ya, sudah ada perbedaannya. Kalau misalkan tadi yang Maimunah itu dengan 10%, pokoknya itu marginnya itu adalah 100.000, sedangkan untuk kalau 2 bulan jadi 200.000, dan ini juga angsurannya jadi 200.000, 2 juta.
Lalu untuk yang anuitas, yaitu Nadia, dia margin untuk yang pertamanya saja 46.404, sehingga nantinya untuk transaksi kedua itu akan marginnya itu akan menurun gitu ya. Sedangkan pokoknya itu menaik, nanti semakin dia transaksi kedua itu lebih besar daripada 46.404 seperti itu. Tapi pokoknya itu akan turun seperti itu ya. Nah, sekian untuk praktikum kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.